Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Charlie semuanya. Hari ini kita akan membahas debat yang baru saja tadi malam terjadi antara Harry Pras dan pihak Ba'alawi ataupun kubu Ba'alawi. Dan kita akan membongkar bagaimana jebakan publik di baliknya. Nah, ini bukan sekedar debat biasa, tapi ada framing yang sangat kuat dan dari riset gabungan yang saya lakukan di dalam membuat sampel ya dari YouTube dan TikTok ya, 66% komentar publik menandai adanya sebuah indikasi framing. Kenapa saya katakan komentar publik menandai adanya indikasi framing? Karena dalam setiap komentarnya itu bisa kita analisis bagaimana framing itu terbentuk. Apakah organik dalam hal untuk membahas sesuai dengan konteks, atau memang ada indikasi tujuan-tujuan tertentu yang digunakan untuk memframing dan memanipulasi persepsi publik. Artinya, sebagian besar masyarakat yang menonton, sadar atau tidak sadar, sedang diarahkan untuk menangkap sebuah narasi tertentu. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas, santai, dan kita bisa rileks. Dan bahasa yang saya gunakan ini lebih kepada publik yang awam dan mudah untuk dimengerti. Karena yang saya anggap ini adalah bahasa-bahasa yang memang semua orang awam bisa memahami apakah ini jebakan dan apakah ini adalah sebuah framing. Oke, yang pertama saya mau membahas tentang latar belakang debat. Ya, sebelum masuk ke analisis, mari kita lihat fakta yang sangat sederhana yang bisa kita amati. Publik awam pun juga bisa memahami. Debat ini dijadwalkan di Jakarta yang menghadirkan Ustadz Ajil Ubaidillah dan Ustadz Faris Baswedan, itu dari kubu Ba'alawi. Kemudian Harry Pras dan dua tokoh ulama, yaitu Ustadz Rahluan Wahabi. Nah, nampak di permukaan topiknya adalah khurafat dan karomah sepertinya. Tapi jika kita tarik ke dalam inti sebenarnya, ini bukan soal isi kitab, melainkan strategi pengalihan isu publik. Kalau soal Harry Pras mengkritik tentang khurafat, ya yang betul adanya. Namun bagaimana Ba'alawi ini menerima debat bersama Harry Pras itu hanya untuk strategi pengalihan isu publik. Contoh penjelasan yang awam yang saya sampaikan di sini adalah, kalau kita menonton pertandingan sepak bola, tapi wasit sengaja pilih tim yang lemah supaya tim favorit itu yang kita lihat lebih hebat. Nah, ini mirip seperti strategi debat yang terlaksana tadi malam gitu ya. Lawan yang dipilih bukan yang benar-benar bisa membongkar sebuah isu khurafat, tapi yang mudah dikalahkan secara citra. Apa itu? Wahabi. Kenapa pihak Ba'alawi tidak memilih ataupun tidak berdebat dengan warga ataupun tokoh ataupun ulama NU yang jelas-jelas mengkaji dan meneliti kitab-kitab Ba'alawi yang berjumlah 455 khurafat. Artinya itu lawan seimbang yang selama ini. Namun yang dipilih adalah yang mudah dikalahkan secara citra. Kenapa? Setiap orang yang menolak cucu Nabi itulah Wahabi, dan ini adalah senjata untuk memframingnya. Kemudian kedua, indikasi framing di komentar publik. Kita sudah pernah sampaikan di episode-episode sebelumnya ya, terkait bagaimana narasi publik itu dibangun, diproduksi dan direproduksi di publik ya. Dan saya sudah melakukan riset komentar publik di YouTube, terutama di video yang menayangkan debat antara pihak Harry Pras dengan Ba'alawi, dan juga video-video TikTok yang membahas terkait video ataupun debat tersebut gitu ya. Dengan total sampelnya adalah 200 komentar awal sebagai sampel representatif. Di YouTube itu 57,5% komentar itu menunjukkan indikasi framing. Framing utama mereka adalah jebakan publik, di mana mengarahkan supaya yang menolak zuriyah Nabi dari klan Ba'alawi dan yang menolak khurafat itulah dari pihak Wahabi. Kemudian di TikTok itu sangat tinggi,
75%. Sehingga kalau kita gabungkan secara normalisasi itu adalah 66%. Ini artinya apa? Dari 2 atau 3 komentar publik itu menangkap adanya manipulasi narasi. Bukan konten debat yang objektif, saya pikir gitu ya. Kenapa? Inti di dalam penelitian khurafat Ba'alawi itu bukan kepada Wahabi, harusnya kepada warga ulama NU yang mengkaji ataupun meneliti khurafat Ba'alawi. Dan ini adalah salah memilih debat lawan. Contoh komentar yang umum ya, debat jebakan, lawannya sudah keliru dari awal. Kemudian Heri Pras diangkat untuk terlihat kuat, padahal yang pro Ba'alawi internal NU tidak diajak gitu ya. Dan ini variatif ya, ini bakal yang menyebut ini sebuah panggung sandiwara, ini sinetron, itu bukan debat. Dan ternyata publik sudah paham, publik sudah jelas, publik sudah cerdas dalam menangkap jebakan ini. Jadi percuma kalau Ba'alawi ingin memframing bahwasannya yang menolak zuriat Nabi ataupun yang menolak khurafat itu adalah pihak daripada Wahabi gitu ya. Arti dalam hal ini menolak cerita-cerita Ba'alawi sebagai khurafat itu dianggap adalah Wahabi. Nah, kalau kita lihat ini bukan sekedar sebuah opini, tapi indikasi nyata bahwa publik sadar sedang diarahkan, sedang dimanipulasi opininya, dan framing ini sudah cukup kuat untuk menyesatkan orang awam. Ini kalau orang awam yang membaca, melihat redaksinya, maka akan menyebut bahwasanya yang pro tesis keimat itulah Wahabi. Nah, kita bandingkan bagaimana pro Ba'alawi dengan pro versus pro keimat. Dari hasil riset komentar, yang pro Ba'alawi di dalam komentar itu adalah 47,5%. Kemudian pro keimat itu kecil, hanya 20%. Kemudian publik yang netral adalah 32,5%. Hati-hati Ba'alawi dengan publik netral ini. Ya, publik netral ini sedang mengamati apakah narasi Ba'alawi ini sebuah kebenaran atau hanya membawa dampak framing terhadap publik. Jadi publik sebagian besar cenderung mendukung narasi Ba'alawi di dalam komentar itu. Tapi masih ada sekitar 1 dari 5 orang yang mendukung keimat. Nah, ini penting, penggunaan buzzer dan akun muda itu justru memperkuat narasi pro Ba'alawi, terutama di TikTok. Orang awam biasanya melihat viral itu benar, tapi itu adalah jebakan framing. Hati-hati ya teman-teman. Dan bagaimana mekanisme jebakan framing itu terjadi? Yang pertama, sekarang kita kupas dulu mekanisme secara rinci bagaimana jebakan framing itu dibentuk, gitu ya. Yang pertama, lawan sengaja dipilih salah. Ya, Heri Pras versus Ba'alawi, ya, bukan internal NU, ya, bukan orang NU, justru Wahabi versus Ba'alawi. Kemudian kedua, publik diarahkan melihat citra lawan, seolah-olah pendukungnya Ba'alawi, pendukungnya keimat itu juga mendukung Heri Pras, karena Heri Pras bicara tentang khurafat, ya kan? Kemudian yang ketiga, narasi sudah siap. Jika lawan kalah, karena citra Wahabi itu lemah, teman-teman ya. Narasi Wahabi itu sangat lemah, sehingga akan diperkuat, dipersepsikan bahwasanya, oh ternyata pendukung keimat itulah Wahabi, gitu kan. Kemudian keempat, buzzer dan akun muda itu menyebarkan sebuah narasi, membuat orang awam menelan framing. Analogi mudah begini, bayangkan ada trik sulap, Anda fokus ke tangan kanan, padahal yang penting yang terjadi itu adalah ada di tangan kiri. Nah, debat ini sama, publik diarahkan ke yang kelihatan, yaitu tangan kanan, bukan yang substantif. Sampai di sini paham? Oke, kemudian kita lihat cross-platform insight. Ya, kita gabungkan dari YouTube dan TikTok. TikTok itu cepat viral, framing lebih tinggi. Tadi 75%. Kemudian YouTube lebih rasional, framing moderat, 57,5%. Kemudian kalau digabungkan itu menjadi 66%. Artinya apa? Kalau kita bisa menyimpulkan dalam menyelektif bagaimana memahami konteks ini adalah publik awam, terutama di TikTok itu mudah terjebak framing. Ya, kenapa? Framingnya tinggi sekali, 75% dibanding di YouTube 57,5%. Ya, dan di YouTube itu audiensnya yang lebih kritis masih bisa menangkap inti isu. Jadi banyak yang terjebak di TikTok. Tapi kalau kita bicara di YouTube,
orang sudah banyak cerdas, sudah bisa menangkap isu ini. Nah, ini berarti apa? Platform itu mempengaruhi seberapa kuat jebakan framing bisa diterima oleh publik. Kemudian kita bisa menganalisis bagaimana multi-layer analisis ya sebagai penguat dalam riset ini gitu ya. Kita lihat dari multi-layer analisis. Yang pertama, kognitif. Sebagian publik sadar itu adalah jebakan debat. Oke, jadi di sini Mbak Alawi itu sudah percuma saja untuk memframing bahwasanya pendukung KM adalah Wahabi. Karena secara kognitif, sebagian publik itu sadar jebakan itu debat. Jebakan yang ada di debat yang ada di tadi malam itu adalah jebakan, gitu ya. Kemudian diskursif, publik mengkritisi pemilihan lawan, bukan isi kitab. Kemudian sosial dan struktural, akun pro Mbak Alawi lebih dominan untuk menguasai narasi, sehingga jelas ini adalah pola-pola untuk memframing publik. Dan terakhir adalah emosional dan budaya, framing memanfaatkan loyalitas kelompok. Oke, sebagai penutup, pesan untuk publik yang saya sekarang apresiasi semakin cerdas, ya, publik sosial media gitu ya, yang saya sendiri juga menyadari, oh ternyata publik sudah menangkap bahwasannya debat itulah sebuah jebakan. Nah, sahabat cari di mana berada, ini yang harus penting saya ingatkan untuk teman-teman semuanya. Debat ini bukan sekedar menyampaikan sebuah kebenaran, oke? Tapi sudah dirancang sebagai jebakan publik. Nah, ini orang awam harus wajib kritis. Jangan mudah menelan viral atau citra lawan. Ya, baca isi kitab, periksa narasi, jangan cuma lihat siapa yang paling lantang di panggung. Dan mari kita sebarkan kesadaran ini supaya publik bisa menilai dengan kepala dingin dan fakta yang ada di lapangan, bukan sekedar framing visual ataupun yang dianggap itu sebuah hal yang viral. Terima kasih sudah mengikuti selama konten-konten saya terkait dengan riset yang kita mengedukasi untuk lebih cerdas dalam menyikapi polemik nasab di publik sosial. Jadi ya, demikian saya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.